terbuka hijau (RTH) dalam upaya mewujudkan sustainable city. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pengembangan RTH dalam mewujudkan sustainable city. Ruang terbuka hijau merupakan solusi alternatif dalam mengantisipasi krisis lingkungan di masa depan. Dalam penelitian ini menjelaskan pengembangan RTH. Kedua, analisis pengembangan RTH dalam mewujudkan sustainable city. Dan ketiga, menganalisis faktor pendorong dan penghambat menuju sustainable city. Pendahuluan dari penelitian ini berisi hal-hal sebagai berikut. Sustainable city merupakan bentuk dari sustainable development, yakni pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa perlu menurunkan kemampuan generasi yang akan datang. Salah satu program yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan keberlanjutan lingkungan adalah melalui P2KH atau Program Pengembangan Kota Hijau. Dengan pengembangan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP. Pembangunan RTHKP berupa hutan kota, jalur hijau kota, taman wisata, tempat pemakaman, pekarangan, pertanian, dan perkebunan. Tinjauan pustaka dari penelitian ini berisi 1. Konsep keberlanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan merupakan perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan ekologi dan sosial di mana masyarakat bergantung kepadanya. Prinsip kota keberlanjutan meliputi 1. Terjaminnya perekonomian yang stabil. 2. Peningkatan produktivitas warga. 3. Pelayanan publik yang memadai. 4. Terjaminnya kualitas lingkungan. 5. Pemerataan kesejahteraan lingkungan yang sehat dan lestari. Yang kedua, ruang terbuka hijau. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka dan tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pembahasan yang pertama ialah pengembangan RTH Kabupaten Nganjuk. Pengembangan RTH di Kabupaten Nganjuk berdasarkan analisis TAIDA dengan menggunakan skenario planning ialah sebagai berikut. Ada tracking, analyzing, imaging, decoding, dan acting. Pembahasan yang kedua adalah pengembangan RTH di Kabupaten Nganjuk berdasarkan aspek sustainable city. Aspek yang pertama adalah pengembangan RTH berdasarkan kondisi ekonomi berkelanjutan. Kondisi ekonomi Kabupaten Nganjuk merupakan daerah dengan kondisi ekonomi agraris ditunjukkan dengan penggunaan lahan sebesar 35,12% untuk area persawahan, 38,37 hutan, dan hanya 12,53% yang digunakan sebagai pemukiman. Hingga saat ini terdapat survei lebih 18 titik potensial dari hasil survei komunitas hijau yang potensial sebagai ruang hijau bernilai ekonomi. Aspek yang kedua ialah pengembangan RTH berdasarkan kondisi lingkungan berkelanjutan. Pengembangan RTH di Kabupaten Nganjuk saat ini sudah berpotensi pada keberlangsungan lingkungan. Secara kasat mata, kondisi Kabupaten Nganjuk adalah lebih dari 40% lahan hijau, sehingga keberadaan RTH sangat potensial untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan. Aspek yang ketiga ialah pengembangan RTH berdasarkan sosial masyarakat berkelanjutan. Pengembangan RTH di Kabupaten Nganjuk adalah sebagai ruang publik sebagai sarana sosial masyarakat yang secara tidak langsung memiliki fungsi untuk meningkatkan kualitas sosial masyarakat berupa kesehatan masyarakat, hiburan, dan penyalur komunikasi. Selanjutnya, analisis faktor pendorong dan penghambat pengembangan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan sustainable city. Yang pertama, faktor pendorong, yaitu seperti program pemerintah, anggaran, sumber daya manusia, dan lingkungan alam. Yang kedua, faktor penghambat, yaitu proses administrasi serta birokrasi yang berbelit-belit, lemahnya pengawasan atau sistem controlling dalam meminimalisir kendala,
dan kurangnya respon masyarakat terhadap ruang terbuka hijau apabila ruang terbuka hijau telah dibuat. Kesimpulannya, pengembangan ruang terbuka hijau di Kabupaten Nganjuk meliputi pengembangan ruang terbuka hijau publik-private dengan mengembangkan pertamanan, jalur hijau jalan, sempadan sungai dan rel, hutan kota, pekarangan, dan membatasi lahan terbangun, serta menambah fungsi pertanian dan perkebunan. Pengembangan ruang terbuka hijau Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan Sustainable City dilihat berdasarkan analisis TAIDA, yakni tracking, analyzing, imaging, deciding, dan acting. Faktor pendorong Sustainable City meliputi anggaran, responsibilitas masyarakat pada lingkungan, SDA, dan sarana-prasarana. Sementara faktor penghambat meliputi kerjasama beragam pihak, profesionalisme yang rendah, itu dapat ditingkatkan melalui pengawasan serta penegakan peraturan dan responsibilitas masyarakat yang kurang ditingkatkan melalui pengembangan program ruang terbuka hijau agribisnis dan budidaya tanaman.